Kedengeran ya ternyata. Kenapa? Di live. Langsung di aja deh. Halo Mas Dani. Halo Mas Dani. Halo. Ya. Sorry ya. Oh ya. Oke, mau dimulai sekarang aja? Boleh. Oke, kita buka ya. Halo semuanya, selamat siang Sobat Muda. Kita berjumpa lagi di Bincang Muda, edisi bulan Juni 2020. Kali ini, ya karena kita semua sedang menjalankan Bincang Muda online. Nah, baru kali ini kita melaksanakan Bincang Muda online versi YouTube streaming. Jadi, aku harap semua Sobat Muda bisa Bincang Muda kali ini sama dengan Bincang Muda yang biasa kita lakukan. Oke, hari ini saya sudah ditemenin sama dua orang pembicara. Yang pertama adalah Mbak Titis. Benar ya, Mbak Titis Larasati, dan juga ada Mas Dani Eko Wiono. Apa kabar Mbak Titis, Mas Dani? Terima kasih. Baik, sip, oke. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Titis dan Mas Dani, kali ini aku coba untuk mengantarkan kita semua ke topik yang akan kita diskusikan pada Bincang Muda bulan ini. Nah, jadi seperti yang kita semua tahu, di bulan Maret kemarin pemerintah itu sudah mengumumkan status gawat darurat pandemik di tanah air ini. Jadi status darurat ini ditetapkan semenjak adanya pengumuman dari WHO mengenai status COVID-19 atau virus corona yang sudah menjadi pandemi statusnya seperti itu. Nah, status gawat darurat ini efeknya adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan dimulai dari PSBB ataupun pembatasan skala kecil lainnya. Jadi seluruh aktivitas mulai ranah akademik sampai kegiatan kemasyarakatan itu sangat dibatasi. Jadi termasuk kegiatan perdagangan atau jual beli, kemudian kegiatan di toko-toko, kemudian kegiatan lain yang mengandalkan keramaian atau mengandalkan kehadiran fisik sebagai penggeraknya seperti itu. Nah, kemudian di sektor-sektor formal, kantor-kantor ataupun pemerintahan itu mengeluarkan kebijakan WFH atau work from home ya. Nah, tapi di sisi lain banyak juga bagian masyarakat yang nggak bisa WFH atau pekerjaan-pekerjaan, sektor-sektor pekerjaan yang mengharuskan pekerjaan itu dilakukan di situ. Pekerjaan itu dilakukan secara fisik seperti itu. Seperti misalnya partner ojek online, kemudian toko-toko kaki lima di pinggir jalan, kios, dan servis hospitality lainnya seperti perhotelan,
seperti restoran, kemudian seperti kebugaran, contohnya gym atau massage terapi seperti itu. Nah, kebijakan yang di trigger oleh COVID-19 ini juga kemudian efeknya salah satunya adalah pekerja-pekerja yang bekerja di sektor-sektor yang tersebut tadi itu cenderung untuk kemudian di PHK atau kemudian bisnisnya stop. Jadi contohnya kayak usaha penginapan, banyak sekali kayak penginapan kecil yang usahanya tutup, kemudian toko-toko, kemudian pusat hiburan dan lain-lain. Nah, dari diskusi kali ini, kami dari Yusur ingin juga turut menyumbangkan pikiran terkait urgensi pemerintah dalam mengambil tindakan bagi pekerja yang tergolong rentan karena wabah corona ini. Nah, maka dari itu kehadiran Mas Dani dan Mbak Titis di sini adalah sebagai pembicara atau narasumber di dalam diskusi kita kali ini. Oke, sebelum kita masuk untuk berdiskusi, mungkin bisa diperkenalkan dirinya dulu, Mbak Titis. Mungkin bisa dikenalkan dulu. Jadi mungkin bisa diceritakan kegiatan sehari-hari atau sekarang berprofesi sebagai apa, kemudian identitas dirinya bisa di-share ke teman-teman sobat muda. Silakan Mbak Titis. Selamat siang Mbak Dana, terima kasih atas waktunya. Jadi nama saya Titis. Sebelum ada wabah corona ini, pekerjaan saya sebagai mahasiswa dan juga sebagai salah satu pekerja di sektor pariwisata yang ada di Yogyakarta. Namun setelah ada pandemi ini, saya dirumahkan dan pekerjaan saya sekarang lebih berkebun untuk menjual hasil-hasil kebun gitu untuk terus hidup. Ya. Oke, terima kasih Mbak Titis. Selanjutnya Mas Dani mungkin bisa memperkenalkan diri. Mas Dani di sini mewakili organisasi apa dan juga kegiatan sehari-harinya seperti apa. Terima kasih. Iya, makasih ya. Maaf terlambat tadi saya lagi barusan rapat sama dinas tenaga kerja. Saya dari Eko Wiono. Saya ketua serikat Komunitas PSI Serikat Buruh Sejahtera Indonesia DI. Nah, saya ngurusin buruh dan ngurusin perusahaan saya sendiri. Jadi saya selaku pengusaha, tapi saya memilih menjadi ketua serikat karena di situ butuh perjuangan dan hati serta moral dalam hidup di Indonesia yang sekarang cacat mata dan brengsek ini, gitu kira-kira ya Mbak ya. Dan belajar ini terus lanjutkan. Oke, makasih Mas Dani, Mbak Titis ya. Oke, tadi Mbak Titis sempat menyebutkan sedikit sebelum pandemi ini Mbak Titis itu berprofesi di bidang ini ya, bidang pariwisata ya Mbak. Ya. Kalau boleh diceritakan di bidang pariwisata itu sehari-hari kegiatannya apa? Jadi saya bekerja dari Selasa sampai hari Minggu untuk menerima tamu dan juga menggait mereka. Nah biasanya sebelum ada pandemi ini, pengunjung wisatawan yang datang kalau misalnya weekdays itu bisa 300, 100 gitu, weekends bisa 400, tapi mulai pertengahan awal Maret langsung menurun drastis. 1 minggu sebelum ada peraturan pemerintah tentang PBSB itu dia hari terakhir itu hanya 100 orang datang. Jadi langsung signifikan waktu itu saya bekerja mendekati hari-hari terakhir untuk Wow, oke. Pada waktu itu tadi Mbak Titis sempat menyebutkan bahwa Mbak Titis dirumahkan gitu ya. Prosesnya waktu itu apakah berangsur-angsur jadi perusahaan atau kantor ya? Langsung kamu tak rumahkan gitu ya? Atau dikurangi jamnya, pertama dikurangi jamnya, terus kemudian dirumahkan akhirnya, atau langsung dipotong 50% staff dirumahkan atau gimana Mbak? Jadi minggu ketiga bulan Maret itu sudah hari terakhir tempat saya bekerja dibuka,
Lalu hari berikutnya kami diberikan waktu istirahat sekitar beberapa hari karena mengikuti anjuran pemerintah. Lalu saya dan teman-teman saya ini tetap berangkat bekerja setelah hari itu untuk membuat konten di sosial media tempat saya bekerja, jadi untuk konten online untuk tetap menghibur para masyarakat. Nah, setelah itu selama 2 minggu akhirnya kita nggak diminta untuk bekerja lagi, tapi masih digaji penuh di bulan itu untuk bulan April. Lalu bulan Mei ini beberapa pegawai di tempat saya bekerja itu dirumahkan. Jadi tidak dibebaskan untuk mencari pekerjaan baru. Tapi setelah ada pengumuman itu Dibebaskan atau nggak dibebaskan? dibebaskan untuk mencari pekerjaan baru. Tapi juga masih diterima jika ingin besok, jika ekonomi mulai berangsur normal dan tempat saya bekerja mulai dibuka, itu diizinkan untuk bergabung lagi, tapi juga tidak diikat gitu. Jadi agar pegawainya juga tetap bisa hidup, karena kan masa-masa kayak gini nggak tahu sampai kapan. Itu yang barengan Mbak Titis ada berapa orang, Mbak? Yang dirumahkan itu? Banyak, Mbak, 25 ada kalau 25, jadi kan banyak tuh divisi-divisinya. Itu 25 yang bekerja itu yang masih bekerja mungkin hanya 5-6 orang, yaitu tim riset yang memang continue untuk bikin konten-konten yang untuk menulis, jadi yang di belakang layar gitu. Jadi yang bisa ini ya, bisa promo gitu ya. Yang masih bisa promo. Oh gitu, oke. Bisa nggak, boleh nggak diceritain, di-share dengan teman-teman semua perasaan apa sih yang dipikirin Mbak Titis ketika kejadian itu? Jadi kayak waktu dirumahkan, terus mungkin teman-teman Mbak Titis, rekan-rekan kerja curhat Mbak Titis, aduh mengeluh apa yang dikeluhkan gitu. Jadi waktu itu kan kami semua ada telepon bergantian. Nah, terus ya di grup itu langsung kayak, ini kamu dapat telepon nggak? Nah, ini kita akan dirumahkan, ngomongnya gimana? Terus kita diskusi, ternyata dapat pesan yang sama bahwa sebagian besar itu dirumahkan dan dibebaskan untuk mencari pekerjaan. Nah, beberapa orang tuh sudah ikhlas, tapi beberapa orang juga masih kayak bersedih karena gimana ya, karena sudah bekerja sangat lama, terus sudah seperti keluarga. Jadi sampai sekarang pun beberapa teman saya tuh masih belum berani untuk mencari pekerjaan baru karena masih merasa hutang budi, masih merasa attachment ke tempat saya bekerja gitu. Kalau pendapat Mbak Titis sendiri tentang kebijakan yang diambil oleh kantor Mbak Titis gimana? Apakah udah tepat atau Mbak Titis masih berat hati atau udah bisa ikhlas atau gimana, Mbak? Kalau menurut saya, perusahaan saya untuk mengikuti peraturan pemerintah itu sudah sangat tepat. Apalagi dengan pertimbangan juga masih menggaji full pegawainya untuk 1 bulan setelahnya, dan juga memberikan pesangon meskipun dirumahkan, itu menurut saya sangat-sangat tindakan yang sangat bertanggung jawab. Mengingat juga perusahaan saya adalah perusahaan swasta yang income dan semua sektornya itu dibiayai sendiri. Jadi menurut saya itu sudah sangat memikirkan untuk tahapan selanjutnya bahwa kami itu nggak cuma pegawai, kami itu juga punya keluarga yang harus dibiayai. Ya, jadi cukup salut dengan sikap yang dipilih oleh perusahaan kami. Oke. Itu kantor Mbak Titis ya. Jadi Mbak Titis sendiri pendapatnya adalah udah cukup tepat dalam menangani atau merespon kebijakan pemerintah ini. Kalau gimana Mas Dani kalau Halo? di sektor lain yang Mas Dani kita tahu bukan Mas Dani. Permisi Mbak Dani, Indonesia
Halo. Mungkin Halo. 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 tes. Halo. Iya, masuk Mbak Dana tadi pertanyaannya nggak jelas. Oh, freeze ya tadi ya. Iya. Putus ya. Oke. Halo, sekarang udah dengar. Sudah. Gimana Mas Dani, suaranya kedengeran nggak suaranya Mbak Dana? Ya, ya, ya. Oke, sip. Nah, tadi Mbak Titis udah menceritakan tentang di kantornya seperti apa gitu ya. Tapi gimana dengan sektor-sektor yang lain nih? Kalau Mas Dani boleh share nih, karena kan sebagai Korum Serikat Buruh mungkin Mas Dani punya data, gitu ya, punya informasi. Kalau kebijakan kantor lain, terutama di sektor informal gitu ya, itu seperti apa, Mas? Ini menanggapinya dalam hal apa nih? Dalam hal kebijakan perusahaan sendiri atau pemerintahan atau apa? Kantor, iya, perusahaan atau ya yang memperkerjakan kerja-kerja muda ini. Gini ya, kondisinya sekarang itu lagi parah tuh. Dalam arti itu banyak perusahaan-perusahaan yang memang banyak yang orang sekarang. Pertama itu seperti tadi saya bilang kan perusahaannya ini ya apa, sedang kacau ya, sehingga banyak yang dirumahkan segala macam. Tapi jangan salah, kondisi hari ini juga banyak pengusaha-pengusaha yang sedang, banyak perusahaan yang sedang menggunakan pandemi ini sebagai alat untuk merumahkan dan mem-PHK karyawannya. Oh. Ya, jadi ambil posisi itu. Ada perusahaan yang good, yang mungkin tadi dibilang sama Mbak Titis, itu saya pikir emang bagus ya. Tapi dari sekian banyak perusahaan di Jogja ini, yang saat ini di Jogja aja kita bicara, yang punya sikap dan jiwa seperti perusahaan Mbak Titis itu bisa dihitung dengan jari. Mungkin tidak bisa dihitung dengan jari 10 jari, saya mungkin kurang gitu ya. Jadi banyak yang masih menggunakan pandemi ini sebagai alat. Coba aja ntar kita lihat semua ya, semua mengarahkan pandemi, bahwasanya pandeminya beginilah dirumahkan. Dan rata-rata semua surat yang keluar ke serikat kami, perusahaan-perusahaan itu merupakan dasar sebenarnya. Artinya tanpa ada kejelasan tuh. Karena kan logika sederhana nih ya, logika aja ya. User ini kemana? Ke pemerintah atau kontraknya atau apa? Saya salah ngomong gitu. Ngomong apa adanya aja Mas. User ini kita akademik, jadi kita nggak pro, nggak kontra, tapi kita murni untuk pengetahuan, untuk berbagi informasi sebagai pengetahuan aja. Jadi adanya aja Mas. Saya boleh merokok nggak? Ya, merokoknya silakan karena nggak bisa, asapnya nggak nyampe sini kok Mas, jadi silakan aja. Enggak, saya harus hati-hati juga karena beberapa media yang masukin nama saya kan juga jadi masalah tuh. Ketika saya mengatakan para perusahaan saat ini banyak yang menggunakan, banyak perusahaan yang saat ini menggunakan pandemi sebagai alat untuk mendepak karyawannya dan rumahkan, itu juga bermasalah. Jadi, tapi faktanya begitu, hari itu banyak sekali. Karena kondisinya lucu, kalau kita logikakan itu seorang perusahaan dia hanya berdasarkan lampiran kertas yang tuliskan bahwa 1 bulan ini, bahkan 2 bulan ini perusahaan kami mengalami penurunan penjualan, sehingga kami tidak mampu menahan biaya operasional. Ya, akhirnya kami melakukan proses merumahkan karyawan sekian banyak tanpa ada kejelasan kapan masuknya, sama gitu ya. Kapan masuknya? Yang bermasalah itu sebenarnya adalah satu, perusahaan itu punya pembukuan. Seharusnya pembukuan itu dijadikan dasar tuh, bahwasanya ini loh perusahaan kami rugi.
Nah ini nggak begitu. Ini kondisinya perusahaan-perusahaan itu hanya sekedar ngomong doang. Makanya terjadi 38.000 pekerja di daerah istimewa Yogyakarta terdampak COVID. Hari ini ya, itu udah kurang lagi. Nah, kondisi yang terjadi memang akhirnya jadi masalah tuh. Masalahnya di pemerintahan. Pemerintahan yang saya anggap orang pintar seharusnya bodoh-bodoh semua ternyata. Dan dia tidak lagi berbicara dengan data. Dia hanya bicara, oh ya sudah, kalau you rugi, ya sudah, keluar aja orangnya. Nah itu kita nggak mau. Itu satu ya, saya gagalkan di situ. Nah, yang kedua tuh permasalahannya adalah dirumahkan. Dirumahkan itu adalah metode paling ampuh saat ini untuk mem-PHK orang tanpa pesangon. Logiknya itu kita katakan kontrak ya, PKWT ya, outsourcing atau apa namanya kontrak di perusahaan itu, dia selama setahun dia bekerja tuh. Dia sudah 3 tahun dia ganti kontrak terus. Nah pada saat setahun dia kontrak 12 bulan dan terjadi 6 bulan proses berjalan, dia dikeluarkan dari perusahaannya atas rumah kamu. Sebentar ya. Halo, aku lagi ini ya, terber ya, telepon lagi ya. Nang TSI gitu ya. Jadi ini. Itu Mbak, jadi banyak sekali kondisi-kondisi yang terjadi begitu tuh. Nah, PHK itu terjadi sekarang dan PHK itu kami sudah menangani kasus itu udah banyak. Jadi pernah tahu nggak kasusnya yang di warung makan cepat saji minta THR malah diresign itu? Gimana tuh Mas ceritanya Mas? Boleh diceritain? Jadi orang makan cepat saji pernah dengar di media nggak? Kayaknya di media banyak tuh. Di media banyak tentang warung makan cepat saji 60 orang sampai 100 orang itu dia minta THR itu malah dikeluarkan, dirumahkan dan dia diresign-kan. Jadi dipaksa untuk menandatangani surat resign itu. Nah kondisi sekarang ini pekerja muda sekarang ini bermasalah. Kondisinya setelah dia lakukan kontrak selama 12 bulan, tetapi berjalan 6 bulan. Nah 6 bulan ini seharusnya dalam undang-undang tenaga kerja ya 13 itu mengatakan siapapun yang memutus kontrak dia harus mengganti biaya penalti. Mbak Titis kontrak kerja 12 bulan, terus pada saat pandemi ini putus baru berjalan 6 bulan. Seharusnya Mbak Titis mendapat penggantian 6 bulan kali gaji itu. Jadi pokok ya. Nah, tapi kondisinya enggak. Based on pandemi COVID ini akan menjadikan sebuah pernyataan berbeda dan bahwasannya kami kan lagi COVID nih Pak, tolonglah biar bisa dibayar. Wow. Itu banyak tuh. Itu mungkin ada ratusan kali yang kita pegang kasus itu seperti itu. Mbak Titis jadi Bantul ya? Dari mana Mbak Titis berasal? Dari Bantul? Di rumahnya. Saya kerjanya Sleman, tapi kerjanya di utara di Pakem. Aku di mana ya? Sleman. Aku bisa kerja di Bantul ini. Donoharjo. Oh, Donoharjo. Kamu kerja di mana? Perusahaan apa? Di Ulen. Apa? Di Ulen. Ular. Iya. Ulen. Ulen. Nah gitu ya. Jadi kayak gitu ya kondisinya. Kondisinya itu pandemi ini membuat kacauan bukan jadi apa? Banyak yang saya bilang tadi, banyak perusahaan-perusahaan menggunakan hal itu. Jadi kasihan para pekerja muda. Pekerja muda itu jadi bulan-bulanan, ditambah lagi pekerja-pekerja yang tidak tahu tentang undang-undang tenaga kerja. Dan pemuda-pemuda ini, pekerja muda ini dimanfaatkan. Sorry saya katakan ketidaktahuannya itu oleh pengusaha-pengusaha yang memang brengsek. Gitu tuh. Ya. Saya katakan bahwasannya kondisinya itu memang sulit sekarang itu. Kita menekan pengusaha juga lagi down kan? Iya. Terus kalau tadi kan Mbak Titis kan sekarang setelah dirumahkan nih, Mbak Titis kemudian berkebun gitu ya untuk tetap istilahnya supaya sehari-hari paling tidak ada pemasukan gitu. Nah kalau
teman-teman yang lain ini Mas Dani, alternatif mereka itu sebenarnya apa sih gitu yang alternatif yang mereka punya, atau malah kalau menurut Mas Dani itu nggak realistis alternatifnya, atau mereka kreatif nih kayak berjualan apa namanya industri rumah tangga misalnya kayak gitu. Gimana Mas kalau menurut Mas Dani? Oh ya, pertanyaannya Mbak siapa namanya, Mbak Dana ya? Bagus pertanyaannya. Dan hari ini saya lihat setiap di Facebook saya tuh, di Facebook, di status WA saya itu semuanya pada jualan. Dari dia dulunya kerja apa, cara jualan, pokoknya semuanya tuh di status WA saya jualan, ada jualan spray, ada macam-macam pokoknya kan. Nah, terus pertanyaannya sederhana, itu kalau semuanya jualan, siapa yang beli ya? Gitu. Iya, semuanya juga lagi krisis, terus siapa yang beli gitu kan? Nggak ada yang beli kan, jadi akhirnya mereka jualan, ya sudah lah sekenanya aja. Nah sekarang dia berkebun itu apa gitu ya? Berkebun itu ngapain? Berkebun buat kehidupan sehari-hari atau berkebun buat jangka panjang gitu? Kalau bukan sehari-hari ya nggak usah, artinya ya itu bukan hanya solusi sementara waktu. Nah jadi jadi Indonesia ini sedang digiring gimana caranya? Apa namanya? Pandemi ini kayak jadi, saya bilang pandemi ini, corona ini kayak hantu jadinya. Bukan saya meremehkan, dan bukan saya juga mau ada corona, enggak. Dia ada, tetapi dipakai alat untuk menakut-nakuti, dan setiap hari di media tertakuti. Akhirnya mereka ngapain tuh, nggak berani keluar rumah, pekerja mudanya lagi pakai masker di mana-mana ya. Jadinya pekerja muda itu nggak punya uang lagi. Nanti setelah ini pekerja muda itu diarahkan bagaimana untuk bermain dengan sosial media, atau mungkin lebih ke arah ke video kayak di Prakerja ya. Di Prakerja itu video semua ya. Jadi konteksnya itu lucu itu, pandemi COVID ini sebagai triggernya buat masalah dan masuk prakerja, yang dimana prakerja nggak beres semua sistemnya. Akhirnya saya menyebutkan itu bukan kartu prakerja lagi itu yang buat. Prakerja itu kartunya, tapi yang membuat itu namanya parakra namanya. Jadi gak usah jadi tambah A sama lain G satu. Jadi parakra yang membuat ya. Jadi kondisi-kondisi itu akan membuat Indonesia itu susah. Nah ditambah lagi akhirnya, kenapa? Akhirnya menjadi sebuah permasalahan untuk pandemi. Nah pekerja muda sekarang ini itu lebih harus mengetahui bagaimana ke depannya. Contohnya kapal besar yang katanya penyelamat setelah pandemi itu nama kapalnya kapal Omnibus Law. Omnibus Law ini di-trigger dari pandemi COVID dan prakerja. Akhirnya terlihat tuh berapa banyak yang sudah menganggur, dan hari ini di Indonesia sudah hampir 12 juta manusia menganggur, tidak punya pendapatan. Akhirnya apa? Mereka akan menggiring itu untuk mendapatkan suatu legitimasi atau apa namanya, bahwasannya omnibus itu bisa mengarahkan, dan omnibus ini akan mematikan pekerjaan. Kalau nggak percaya semuanya nanti Yusur buat bahas tentang omnibus itu. Ya. Iya Mas, kemarin kita juga udah menggodok tuh rencana untuk kita bikin bincang muda tentang omnibus law. Cuma habis itu keluar wacana pandemi, jadi kayak kita mungkin kita bisa membahas pandemi juga kayak ada sedikit unsur pengetahuan juga tentang omnibus law dari dan untung sekali kami bisa bekerja sama dengan Mas Dani di siang ini gitu ya. Oke, kalau gitu Mas, tadi kan itu kan semua ada perusahaan-perusahaan gitu ya, kantor yang memanfaatkan kondisi pandemi ini untuk merumahkan pekerjanya demi keuntungan gitu kan. Nah, bagaimana seharusnya yang melindungi buruh, yang melindungi pekerja muda ini harusnya siapa Mas? Atau apakah itu tanggung jawab mereka sendiri untuk untuk mempersiapkan hal-hal tidak terduga seperti ini, atau itu sebenarnya ya tanggung jawab pemerintah, harusnya mereka seperti apa gitu? Gimana menurut Mas Dani? Tanggung jawabnya semua pihak ya. Jadi kalau saya kerja muda itu semua pihak tuh. Jadi pengusaha itu perusahaan ya, saya bilang di awal tuh pandemi dipakai sebagai alat. Nah perusahaan itu jarang sekali yang mau mengembangkan SDM-nya dari awal. Itu coba ya,
teman-teman user mungkin bisa track dari beberapa kasus-kasus yang terjadi. Perusahaan itu rata-rata di Indonesia ini ya kita bicara ya. Perusahaan rata-rata lebih senang dengan guru-gurunya yang tidak kritis dan tidak pemberani serta nggak mengetahui apa tentang undang-undang kerja. Jadi kalau besok-besok kelamar kerja tuh, jadilah orang blow on, pasti lulus tuh. Kenapa? Karena pasti akan dilirik sama perusahaan. Karena perusahaan akan menggunakan kalian untuk proses-proses yang kalian harus tahu, nggak boleh tahu. Coba aja pada saat nanti siapa yang melamar, misalkan teman-teman dari itu Mas siapa namanya? Mas Rosa Tatri aja. Ya itu namanya siapa namanya, ada Mbak Nana, ada Mbak Titis ya. Nanti itu kalau misalnya daftar kerja tuh, kalau kita jadi orang kayak oh iya Pak, baik Pak, terima kasih banyak Pak, iya Pak kami akan bantu, itu pasti akan diterima. Tapi kalau kita tahu Pak, bagaimana Pak dengan kami? Gajinya kok 1,2 juta, berdasarkan dari undang-undang 1,7 Pak, 2 juta, itu nggak boleh terima tuh. Itu dari satu ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab di situ? Yang bertanggung jawab adalah pemerintahan dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, baik itu DIY maupun kabupaten kota. Ditambah lagi Kemenaker RI itu. Nah, ditambah lagi serikat. Nah, serikat-serikat yang ada sekarang kan rata-rata melakukan proses-proses advokasi. Nah, SBSI, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia di sini, kita berusaha mengedukasi teman-teman tuh. Berapa kali kita dipanggil sama Prof. Ari Hermawan ya untuk mengisi kelas di ketenagakerjaan juga. Ya, itu tujuannya buat mengedukasi teman-teman. Yang bertanggung jawab dalam hal ini saya jawab langsung adalah untuk skill dan kemampuan dari teman-teman buruh yang bekerja. Itu perusahaan harus punya acara tuh, untuk membuat bagaimana skillnya meningkat. Ya, yang kedua ketika dia sudah keluar, maka pemerintah itu harus bisa turun tangan membuka lapangan kerja baru. Yang akhirnya tuh kondisi tadi saya bilang sama Mbak Dana terkait masalah adanya puzzle keterkaitan antara corona, pandemi, prakerja dan omnibus law. Itu efeknya nanti semua akan digiring kepada omnibus law. Makanya sekarang sudah mulai dimunculkan bahwasanya omnibus law adalah solusi terbaik setelah pandemi. Ya, itu udah dimulai gaungkan tuh. Jadi orang udah baca, oh iya kan, baik kan. Ketika kalian semua masuk ke dalam kapal omnibus tadi dan kapal tertutup lalu berlayar disahkan, maka yang terjadi semua ABK berubah menjadi taring setan semua di dalamnya. Ketika Anda melawan, maka siap-siap harus dilempar ke tengah lautan. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini omnibus sudah mau dibahas dan sudah dibahas dan sudah mau disahkan bulan depan. Kalau pekerja muda tidak kritis dalam hal itu, ya selamanya akan berwarna. Karena besok-besok bekerja bukan lagi gaji bulanan, tapi gaji harian dan bahkan mungkin jam-jaman. Bekerja nanti bukan bulan lagi. Dan ke depan itu ada masalah pergilakan. Ya. Oke, paham ya dari Mbak Dana tahu ya? Iya. Dihilangkan. Dan hari ini sedang dalam saya melihat analisis saya. Ini sedang dalam percobaan bagaimana jika karyawan Mbak Titis bekerja sekarang masuk day to day. Hari ini masuk, besok enggak, besok masuk, lusa enggak, gitu ya. Yang digaji oleh perusahaan kan yang masuknya saja, benar nggak? Betul ya? Itu sedang tes trial and error. Bisa nggak nih digaji per orang ini hanya pada saat dia kerja? Jadi akhirnya buruh-buruh di Indonesia itu nggak punya jaminan pendapatan, jaminan sosial, jaminan kesehatan itu nggak ada. Bahasanya BPJS besok bakal dihilangkan oleh, bakal dananya dari buruh semua. Wow. Bahasanya kajian pusat kajian dan kemudaan Visipol ini, user ini harusnya lebih sedikit mengkritisi terkait masalah kebijakan ini. Karena pemuda ini kan materinya apa nih? Pandemi dan resiko pekerja muda. Nah, ini materinya saya tuh. Jadi pandemi dan resiko pekerja muda yang tadi saya bilang terkait puzzle keterkaitan antara pandemi, prakerja dan omnibus. Karena endingnya semua omnibus. Ditambah lagi hari ini kepekaan luar biasa bagi saya ketika pemerintah hari ini melihat rakyatnya susah, malah dia mengesahkan PP 25 nomor 20 tentang tabungan perumahan rakyat. Kan begini.
Iya. Ya. Sorry ya, kalau saya udah bicara masalah pemerintahan, saya bawanya kayak nama tuh sebenarnya. Nggak sendiri kok Mas Dani. Gitu ya. Iya. Berarti Pak RB. Oke. Tadi sempat itu ya. Apa namanya kita sempat Mas Dani mention tentang perusahaan-perusahaan ini itu trial and error. Dia selama pandemi ini dimanfaatkan untuk gimana nih bisa nggak untuk kedepannya kita menggaji karyawan per hari gitu atau per jam. Nah, mungkin Mas Dani bisa dielaborasi lagi. Sebenarnya sekarang ini apakah udah ada apa maksudnya ada nggak sih Mas yang apa namanya pandemi ya perusahaan atau tempat kerja gitu yang menggaji per jam? Sebenarnya memang sudah ada kan seperti itu. Nah, kalau menurut Mas Dani sendiri dilema dihadapi oleh para pekerja kita karena mereka ya intinya kalau nggak mau terima. Nah, kalau menurut Mas Dani ini mungkin bisa dielaborasi lagi. Yang ini ya apa namanya? Ya kalau saya juga saya tahu ada teman saya yang dia itu sempat pengen melamar kerja gitu di istilahnya industri servis gitu ya. Tapi dia digajinya per jam dan per jam itu hanya dibayar 10.000 atau 5.000 gitu. Nah itu kan sakit gitu ya Mas ya. Nah padahal itu sebelum pandemi. Jadi maksudnya itu sudah ada gitu loh Mas. Pada kondisi realita kita itu sudah ada gitu. Nah kalau menurut Mas Dani sendiri itu merupakan contoh kecil dan tahu ada banyak perusahaan lain yang memang seperti itu. Nah, kalau memang sudah ada seperti itu, kenapa nggak ada tindakan gitu loh? Kenapa nggak ada apa ya istilahnya class action gitu loh Mas? Kalau di istilah legal gitu ya? Gimana Mas Dani? Kenapa gitu penyebabnya? Kenapa kok nggak ada class action, nggak protes? Kenapa mereka sebenarnya dilema apa sih yang dihadapi kayak gitu? Yang nggak bagus, yang nggak ada class action tadi itu pekerjanya atau pekerjanya. Oke. Kenapa mereka terima-terima aja gitu? Menurut Mas Dani gimana? Karena takut. Karena pasal Undang-Undang Nomor 13 itu mengatakan bahwasannya serikat buruh itu tidak diwajibkan, serikat pekerja tidak diwajibkan di perusahaan. Tapi perusahaan boleh membuat serikat pekerja jika pegawainya minimal 10 orang. Ya. Nah, nomor 2-nya, pasal 2-nya bahwasannya setiap karyawan hanya boleh memilih satu serikat dalamnya. Oke. Nah, perusahaan itu paling takut dengan serikat karena ketika serikat tidak maju, apalagi yang independen dan apa namanya serikatnya kurang setengah on tuh otaknya, artinya yang nggak ada takut-takutnya sama. Kenapa nggak berani teman-teman buruh itu melaporkan sana? Banyak intimidasi di situ. Kalau lu ikutin ikutin serikat, maka kamu merasakan ketakutan mereka itu akan berdampak keberanian tidak berani mereka itu. Itu semua tahu, kondisi tahu dan pemerintahan pun dinas tenaga kerja pun tahu. Tapi pertanyaannya berani apa tidak? Itu dalam hatinya masing-masing untuk lawan. Kan kondisinya begitu ya, sehari itu banyak sekali. Coba aja cek nanti Yusuf mungkin mengkaji dari beberapa sisi tentang perburuhan Indonesia, banyak intimidasi. Karena menurut dari perusahaan, ketika orang itu bersatu, ya perusahaan itu punya prinsip itu. Ketika bersatu, mereka pokoknya prinsipnya nggak boleh bersatu aja. Kalau bersatu bahaya kan? Makanya pecah-pecah tuh, ada yang di pro A, pro B segala macam, makanya dia menjadi suatu kolonial sendiri nggak digabung menjadi satu. Nah itu dampaknya faktor penyebabnya adalah banyaknya intimidasi dan hal tersebut oleh pekerja. Nah dan kenapa mereka takut? Karena mereka berpikir daripada saya nggak kerja lagi, mendingan aku ikutin aja deh, gitu ya. Nah kenapa mereka kenapa mereka merasa begitu bilang begitu? Karena mereka merasa nggak yakin diri kalau mereka punya kemampuan tuh. Dan yang terakhir, kenapa dia merasa nggak yakin diri? Karena sebenarnya banyak orang tidak percaya sama Tuhan. Yang tidak apa Mas? Percaya sama Tuhan.
percaya sama Tuhan. Percaya. Gimana kalau itu bisa mempengaruhi itu, Mas? Oh iya dong. Sekarang pertanyaan saya, pasal Indonesia itu ada 5. Ini loh itu logika sederhana ya. Sorry, sila dari Pak Yasir itu ada 5. Kalau seandainya dia rahimnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu yang salah itu bukan dari sistem saja, tapi banyak pejabatnya ada yang bertuhan bisa jadi. Karena dari nilai 1 pasal 1 pertama pasal 1 Tuhanan yang Maha Esa ya kan, betul ya? Kalau dia bertuhanan pasti dia punya rasa kemanusiaan. Nomor 2 kan, kalau dia punya rasa kemanusiaan maka dia punya rasa persatuan. Gimana saya bersatu nih? Nah, pengusaha-pengusaha nggak pengen mereka bersatu. Mereka nggak pengen kalau buruh bersatu. Itu pertanyaan yang keempat. Ketika dia bersatu maka terjadilah musyawarah dalam mengambil keputusan dan demokrasi. Kan begitu ya. Akhirnya dalam ranah manapun kesepakatan diutamakan tuh. Padahal undang-undang itu kesepakatan, Pak Yasir adalah kesepakatan. Yang kelima itu keadilan. Makanya saya katakan Indonesia nggak akan bisa adil dalam siapapun selama pejabat pemerintahan tidak bermoral dan tidak bertuhan. Nah, di perusahaan yang sama seperti itu, pengusaha itu tidak hanya bermodal, lebih penting daripada modal adalah moral. Nah, moral itu ketuhanan. Makanya saya katakan ketika perusahaan tidak punya rasa Tuhan, maka dia akan tidak bisa menjalankan rakyatnya. Dan ketika buruhnya juga tidak punya rasa Tuhan di situ, maka dia ada ketakutan. Itu korelasi dari pikiran saya sendiri ya. Oke. Penting itu. Percaya aja, Mbak Titis punya kemampuan apa? Pasti dia punya kemampuan lebih yang Tuhan berikan kepada dia selain hanya jadi pekerja. Tapi biasa orang tidak berani tuh ketika dia diminasi, kau mundur ya, kalau nggak mundur tak pecat dengan saya. Banyak kan begitu yang mundur kan? Gitu Mbak Dana ya. Oke. Kalau gini, kalau Mbak Titis sendiri gimana kemarin ketika masih bekerja di perusahaan Mbak Titis yang lama gitu ya? Apakah Mbak Titis itu inform nggak, sudah paham nggak tentang hak-hak Mbak Titis? Kemudian apakah Mbak Titis memiliki semacam organisasi yang melindungi hak-hak Mbak Titis? Cukup paham sih dengan yang ada di kontrak kerja, dan kami juga difasilitasi juga sama BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan oleh perusahaan tiap bulan dari awal kami bekerja. Mbak Titis sudah berapa tahun di sana, Mbak? Ini hampir setahun. Hampir setahun. Iya. Terus sehari-hari mahasiswa. Iya. Mahasiswa. Mbak Titis aslinya Sleman memang ya. Jadi lokal ya. Oke. Kalau berarti kan Mbak Titis nggak perlu, istilahnya nggak perlu membayar kosan atau gimana gitu ya Mbak? Ya, tapi kalau untuk teman-teman saya yang dari luar kota, gaji yang diterima itu ya cukup, nggak bisa buat savings, cukup aja. Karena mereka juga low cost gitu ya? Karena enggak, maksudnya karena mereka ngekos, itu jadi gajinya cuma cukup, nggak bisa buat saving. Kalau saya masih bisa kan, karena saya nggak ada tempat tinggal gitu. Jadi kalau dibandingin sama pengeluaran kita dibandingkan dengan gajinya ya enggak, kurang. Kalau buat savings tuh nggak bagus gitu, jadi cuma bisa cukup aja. Terus kalau kayak skill gitu Mbak, tempat Mbak Titis itu ngasih skill apa sih selama Mbak Titis kerja di sana? Maksudnya apakah ada semacam pelatihan khusus gitu? Kita sering sih dapat kayak ini udah ngomong seminar, sambil juga kita harus terus baca buat nambah ilmu, Mbak. Gitu. Jadi kan kan ini ada aja. Jadi karena ada sosmednya, kita kan dipantau juga sama kantor performa kita gimana. Kalau ada yang lain kita dapat ini juga peringatan, diingetin. Coba baca lagi biar improve gitu. Jadi kami juga difasilitasi sama kantor untuk improve diri kita. Mungkin bukan kayak skill yang baru sih, tapi kita diberi pemahaman yang baru, pengetahuan yang baru. Apalagi saya kan baru banget di bidang basic ekonomi, tapi
kerjanya di sejarah gitu-gitu. Jadi udah cukup, ini sangat-sangat kasih bantuan dan juga insight yang baru gitu loh buat saya. Oke. Gitu. Berarti kan Mbak Titis industrinya pariwisata gitu ya, dan memang salah satu yang paling terdampak di kondisi pandemi seperti ini. Kalau Mas Dani mungkin boleh di-share ke teman-teman sebenarnya industri apa, terutama industri informal ya, yang paling terdampak gitu, dan juga yang paling harus melay off paling banyak mereka hanya memanfaatkan kondisi pandemi atau memang itu terdampak pandemi seperti itu. Ya, jadi yang sisi formal banyak ya, masalah kerajinan itu pasti akan hilang berbeda. Terus dampaknya banyak pandemi ini, banyak dampaknya sisi formal hotel atau pariwisata, karena di Jogja ini kan dia juga pariwisata, pendidikan. Ya, jadi pariwisata pasti hilang. Nah, di garis bawah di pariwisata banyak tuh hotel, travel ya. Terus di informalnya pasti dari saya bilang di informalnya ya guide tour guide itu pasti hilang tuh. Terus yang lagi masalah handal mobil juga hilang ya, supir yang comotan itu hilang. Terus pengrajin juga mulai kesulitan karena kondisinya ini kan COVID bukan hanya Indonesia tapi mendunia kan. Jadi ekspornya juga hilang tuh situ. Jadi banyak yang kehilangan pekerjaan, termasuk pengusaha juga banyak juga yang apa ya namanya ya. Tetapi cara yang benar cara memecatnya itu tidak begitu langsung seperti itu. Kita tahu lagi sibuk, lagi bingung, lagi stres juga tapi kita juga harus paham bahwasanya caranya dia untuk memperlakukan para buruhnya nggak sedemikian rupa. Tiba-tiba kita keluar hari ini ya itu nggak begitu juga. Nah, namun susah di kita dulu begitu karena banyaknya pengusaha ini tidak mematuhi aturan berlaku. Terus itu yang berikutnya dari sektor hotel masih hilang banyak dari sektor wisata, travel agent, terus tempat hiburan kayak Prambanan, mungkin Candi ya, itu banyak yang hilang. Oke. Bisa maju depannya lagi lah. Ya. Sekarang kan ini Mas udah sekitar 2 bulan lebih setelah setelah awal pemerintah menerapkan kebijakan tanggap darurat itu. Nah, terus kemudian sekarang wacana yang sudah dilempar adalah new normal nih. Nah, kalau menurut Mbak Titis dan Mas Dani, wacana new normal ini sebenarnya gimana gitu? Maksudnya, oke, kita harus berdamai dengan COVID gitu misalnya. Terus kemudian kita harus membiasakan diri dengan normal seperti itu, karena ya kita nggak bisa gini terus, karena kita ekonominya nggak bisa mandek terus. Nah, sebenarnya mana sih yang lebih urgent gitu kalau menurut teman-teman? Mana sih yang lebih urgent? Apakah restarting ekonomi, memulai lagi roda ekonomi, ataukah ya biar pandemi ini lewat dulu, biar semua ini orang itu sehat dulu, istilahnya kayak kalau kita meninjau luar negeri gitu ya, kayak New Zealand atau di Australia seperti itu. Semuanya benar-benar 100% tutup, 100% lockdown, kemudian dites selama seminggu apakah ada penularan baru, kalau nggak ada ya udah, kemudian pelan-pelan mulai dibuka. Nah, kalau menurut Mbak Titis dan Mas Dani sendiri, Indonesia ini gimana gitu loh? Padahal kan kita kan memang mulainya telat nih, pemerintah kita mengambil kebijakan itu telat gitu loh. Terus kemudian mereka ingin pulih istilahnya dengan cepat gitu, padahal mulainya telat. Nah, kalau menurut Mas Dani gimana gitu? Ini urgensinya apakah pemerintah itu prioritasnya salah atau gimana kok? Yang harusnya dilakukan itu seperti apa? Saya mau coba nih, saya. Mbak
Mbak Titis dan Mas Dani, gimana kalau menurut Mbak Titis? Mas Dani dulu aja. Normal ini. Mas Oh iya, oke, boleh. New normal ini adalah suatu cara pemerintahan untuk cuci tangan bahwasannya mereka tidak bersalah. Ya, itu statement saya. Oke. Ya. Tapi di balik itu kita harus berpikir bahwasannya tanpa ekonomi bergerak lagi, maka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau di negara asing, mereka sudah jelas aturannya. Kita tutup semuanya. Kita pelan-pelan buka, nanti disortir tuh. Misalkan tahap pertama bukanya dulu, tahap kedua bukanya. Tapi mereka sudah dipersiapkan semua peralatannya. Makanya statement saya di media pertama kemarin, saya mengatakan bahwasannya jangan jadikan rakyat sebagai kelinci percobaan dalam hal ini. Ya. Nah, kenapa demikian? New normal di Indonesia. Jadi di Indonesia nggak berani mengatakan lockdown, nggak berani, karena lockdown itu akan mengeluarkan biaya, ya kan? Akhirnya baru utang lagi tuh 637 triliun untuk menambah sulam untuk itu caranya supaya hidup begitu. Nah, setelah proses itu berlangsung, proses lockdown nggak berani, lakukan PSBB. Tujuannya apa? Supaya tertutup, tapi actionnya nggak ada tuh kejadian seperti itu. Jadi cuma wacana doang. Akhirnya apa? Dirunut Indonesia terserah katanya. Kalau orang awam pasti nggak tahu kalau itu, nggak paham. Nah, kita paham, kita berikan penjelasan di sini ya, di user itu pola-pola pengirim propaganda. Indonesia terserah itu artinya mengatakan ya sudahlah, kalau kamu nggak mau tak urusin, ya sudah kamu terserah kamu seperti apa gitu. Dibuat lagi tagar baru lagi, Indonesia jangan terserah tuh. Udah muncul kan? Habis itu muncul lagi tuh. Muncul lagi, baru muncul new normal. Kita akan dibuat wawancara di gimana caranya normal baru gitu. Nah itu pengiriman ini yang sangat apa ya, dibilang nggak masuk akal. Gitu loh. Jadi orang itu dibilang ya sudah kita buat normal ya. Iya. Tapi nggak disediakan peralatannya. Rapid test harus bayar, contohnya. Ya kan, normal. Tapi akhirnya ya sudah bayar aja, terus bayarnya mahal, 30.000. 30.000 rakyat siapa yang mau bayar dari segitu? Ya kan? Akhirnya orang dikasih kehidupan, mereka bergerak apa adanya karena normal tadi, mereka bergerak semua, pasar segala macam, begini. Akhirnya nanti ini setelah ini akan bertambah banyak status penderita COVID-nya. Nanti di sini mereka bilang lagi, tuh kan, kita sudah kasih arahan begitu, rakyat yang banyak gitu. Itu loh yang tanggal 15 Maret 2020 pada saat di Jogja ini masih 2 kasusnya. Saya sudah statement di Sindo News bahwasanya untuk melawan COVID karena itu harus dengan cara kompak. Pada saat awal itu awal mula sekolah mulai di online kan kampus diliburkan pada zaman itu. Tapi warung kopi, Starbucks sampai buka. Ya, terus pertanyaannya siapa yang bisa mengetahui di situ ada corona? Nah, setelah itu tutup semua. Tutup akhirnya jam prosesnya saja. Jam 8 harus tutup untuk Indomaret dulu kan. Tutuplah Indomaret. Terus jam berapa lagi harus tutup maksimal warung-warung kopi. Jaraknya disilang-silang tuh, kursi 1, kursi 2 disilang-silang supaya bisa social distancing lah atau physical distancing lah gitu. Tapi nggak logika menurut saya. Ini hanya akal-akalan pemerintah. Bagaimana caranya mereka tidak akan mengeluarkan uang buat rakyatnya. Coba saya pikirkan. Kalau kita bicara dana istimewa Yogyakarta, tanggal 5 Mei saya melakukan rapat dengan DPRD provinsi. Ya, mereka mengatakan tidak ada dana buat PSBB. Saya bilang semua, nggak ada. Dibilang dana kita cuma tinggal 2 bulan saja mas, sampai bulan Juni akhir. Mei awal saya melakukan itu, Juni akhir habisnya. Tetapi hari ini kalau kalian semua tahu di Alun-Alun Utara itu sedang membangun proses pembangunan pagar seharga 2,3 miliar
pembangunan tersebut dilakukan pada saat masyarakat menangis akan pandemi. Data ya, logika mana dipakai? Otaknya di atas kepala atau dengkul di kaki? Jadi satu-satu itu saya bilang new normal itu hanya bullshit, hanya katakan saya bilang yang tadi bilang bahwasannya apakah ini menjadi corona ini apa ya, tadi bilang berdamai dengan corona ya. Ya saya sudah bilang tadi, corona itu kayak hantu. Betul? Setiap hari anak kecil saya bilang tuh, nah ada apa? Kamu tahu hantu nggak? Tahu Pak. Oke. Kamu takut? Takut sama hantu. Tapi tiap hari tuh saya takut sama hantu. Terus habis itu, nak kamu berdamai sama hantu. Tapi setiap hari di media itu hantu berkeliaran. Coba lu pikir tuh, dan itu dasar mana dipakai coba? Nggak tahu teman-teman di pemerintahan. Tiap hari di kita dibilang berdamailah dengan hantu. Tapi tiap hari ditakut-takuti dengan hantu. Paham ya? Ditakut-takuti dengan hantu. Takut-takutin di media ada hantu begini, akhirnya naik tuh yang tadinya hantunya 200 orang, 200 hantu naik dari 50 hantu, naik dari hantu, naik 1000 hantu ya. Terus bagaimana berdamai? Berdamai mereka, rezim itu menyuruh rakyat berdamai, tapi mereka sendiri nggak tahu bagaimana cara berdamai. Coba. Makanya saya bilang besok-besok tuh saya bilang sama teman-teman di pemerintahan, besok-besok kalau misalkan semua tuh nggak ada otak sama hatinya, besok-besok saya ajak ke warung Padang, saya ajak makan nasi otak sama nasi hati tuh. Berarti seharusnya gimana Mas? Berarti kalau menurut Mas Dani, harusnya pemerintah itu ya kalau mau ngasih kebijakan ini ya harus siap. Maksudnya alokasi dananya harus yang benar gitu ya Mas ya? Iya dong, kalau misalnya ngasih kebijakan new normal nih, new normal, contohnya kan? Dalam data WHO, kategori new normal itu indikasinya dia tidak boleh naik lagi. Iya. Begitu tuh. Ya kan? Berarti di bawah itu di sub bagiannya, kalau bagaimana faktor-faktor supaya nggak naik, berarti setiap tempat perkumpulan harus dicek dengan SOP yang benar, ngecek suhu badannya, jarak dipantau, terus segala macamnya, pakai masker gitu, kan begitu ya. Kalau misalkan mau kontrol supaya nggak naik peningkatan terjangkitnya, ya kan? Nah, tetapi kondisi itu dibuka new normal, tapi nggak dikasih tuh peralatan-peralatannya. Saya bilang Mbak Dana tuh harus berangkat tuh ke orang-orang kritis, ya toh? Indikasinya adalah Mbak Dana harus bisa ukuran kritis dalam waktu 30 menit, contohnya begitu. Oke, dari sini, dari Jakarta. Terus dia bilang, oh ya, tapi hanya saya sediakan sepeda ontel. Logik di mana itu? Dia bilang new normal. Baik, kita berdamai sama corona, kita new normal, tetapi nggak disediakan peralatannya. Ketika kebijakan pemerintah tidak menyediakan peralatan itu, logikanya pemerintah hanya ngomong kosong, ya kan? Di situ tuh kebijakannya harus jelas tuh, jangan seperti apa, new normal seperti apa. Saya katakan dalam media pada saat itu, new normal itu harus bisa terkontrol SOP-nya. Kalau new normal, nah akhirnya apa? Ditambah lagi perusahaan-perusahaan yang sekarang berjalan kembali itu tidak pernah menyediakan APD, ya kan? Tidak pernah punya APD. Nah, malah yang diberikan APD itu malah anggota-anggota dewan. Tahu nggak APD apa? Alat pelindung diri. Yang harus diberikan APD itu malah seharusnya anggota dewan dan pejabat negara. Kenapa APD itu? Bukan alat pelindung diri, alat pelindung dengkul, karena otak dengkul semua. Kalau Mas Dani pernah nggak sih kemudian diskusi gitu ya atau berdialog gitu dengan orang-orang dari teman-teman dari pemerintahan, apa sih yang paling banyak dijadikan excuse mereka itu Mas, yang dijadikan excuse, wah kita nggak ada budget untuk ini, kita nggak ada, atau kita belum punya hukumnya misalnya, atau kita belum punya rancangannya segala macam gitu. Apa sih Mas yang paling sering dijadikan excuse? Excuse-nya dia masalah birokrasi biasanya.
kita dananya kurang bla segala macam. Terlalu banyak birokrasinya. Jadi logikanya 1,3 triliun untuk dana IS Yogyakarta. Ini kita bicara Jakarta ya, bicara Jogja ya. Jakarta 1,3 triliun dibagikan dengan masyarakat DIY ini. Anggaplah 3,5 juta orang. Ya, lu hitung dulu deh dapatnya itu sebulan. Tapi kondisi tidak berani dikeluarkan. Karena kenapa? Karena dari situ tidak majukan ke atas tuh. Daripada dananya sudah pakai buat bangun cagar budaya secara waktu, buat hidupin masyarakat nggak berani. Nah, excuse itu akan menjadikan ya sudah kewajaran, ya sudah nggak apa-apa deh. Nah, akhirnya Pak pemerintah mengatakan kita butuh impor untuk vaksin COVID contohnya ya. Kita butuh ini, segala macam kita butuh ini. Itu nanti tuh disetujuin di DPRD, habis itu mereka nggak ada dimainin lagi. Nah, jadi eksis mereka itu masuk akal saya, nggak masuk akal saya. Hanya masuk ke akal-akal orang-orang kayak yang tadi harus perlu pakai APD. Nah, itu terjadi itu. Jadi eksis mereka itu dasarnya itu adalah satu, mereka lebih menggunakan birokrasi. Orang di rumah sakit, bagaimana kalau Mbak Dana, Mbak Titis atau Mas siapa tuh, Mas Mimbar ya? Iya. Bagaimana kalau seandainya bawa orang keluarga siapapun pada saat itu dia dalam keadaan sekarat dan di UGD, apakah akan terjadi birokrasi? Siapa namanya Pak siapa namanya Pak yang mati ini, namanya ini, terus nama dia nyata segala macam, terus siapa yang bayar Pak? Terus bagaimana nih Pak? Udah baru mati orangnya. Itu dibahas sekarang tuh. Gimana caranya ketika negara ini menghadapi sebuah force major itu harus dilakukan. Gimana? Nah, itu nggak siap di situ. Yang ada mereka hanya punya SOP bagaimana kalau ada proyek-proyek pemerintahan dan bagaimana semua orang itu dapat duit dari situ. Itu SOP-nya ada. Saya minta gitu aja. Di silakan aja. UGM kan pasti orangnya pintar-pintar. Kalau Mbak Titis nih gimana? Mbak Titis menurut menurut pendapat Mbak Titis kebijakan pemerintah kita ini gimana? Mbak Titis sebagai pekerja muda nih ya, seberapa dirugikan sih Mbak Titis merasa gitu dengan kebijakan yang sekarang diambil oleh baik perusahaan Mbak Titis, otomatis kan perusahaan juga ada sedikit banyak pengaruh dari kebijakan pemerintah juga gitu. Gimana? Sebenarnya kebijakannya memang harus diambil seperti itu, bahwa masyarakat tidak boleh berkumpul. Tapi karena pemerintahnya nggak siap, pemerintah tuh nggak membuat kebijakan selanjutnya untuk memfollow up kebijakan sebelumnya. Jadi kalau misalnya di Australia itu tetap ada beberapa pihak beberapa sektor yang masih bekerja. Meskipun di lockdown, meskipun pembatasan di Jepang pun bahkan diberikan kompensasi. Nah, sementara pemerintah tuh hanya mengikuti kayak ya udah kita nggak boleh kemana-mana, tapi nggak ada follow up-nya, bisa nggak ada kompensasi, nggak ada SOP yang jelas, tidak ditutup sebelumnya, tidak ditutupnya mall gitu kan. Bagaimana bisa Ambarpo Plaza mendekati Lebaran lagi corona bisa seramai kayak Lebaran sebelumnya, padahal semua orang tahu kalau berkumpul itu nggak baik. Nah, berarti kan masyarakatnya ya paham sih kalau karena pemerintahnya itu nggak jelas, bikin peraturannya nggak detail, masyarakat jadi bingung. Apalagi masyarakat Indonesia itu orang yang sosial, ada acara-acara besar kayak Paskah, ada Lebaran, pasti kan ujung berkumpul dan ada habitnya. Nah, itu kan jadi salah satu faktor X yang membedakan Indonesia dengan negara-negara lain dalam penanganan corona. Itu yang harus juga diperhatikan gitu loh, bahwa masyarakat itu nggak bisa disuruh sendiri gitu loh, sementara yang dipikirkan itu banyak. Kalau di Indonesia kan keluarga besar gitu kan. Kalau orang kan mikir yang penting aku sama keluargaku tetap tinggal, jadi nggak apa-apa mereka nggak punya pemasukan, yang penting tetap ketemu. Nah, itu otomatis jadi mereka berusaha mudik, mereka berusaha beli
parcel terus kirim ke keluarga, berusaha bisa ketemu sama keluarga meskipun lagi corona, itu kan berarti apa ya, sikap sifat dan adanya orang Indonesia yang harusnya tuh juga diperbaikin gitu loh. Pemerintah juga harus lihat nih, oh kalau masyarakatnya kayak gini berarti gimana ya buat menanganinya. Nah itu yang nggak dilakukan kan, cuma kayak udah dibatasi aja gitu. Jadi ya udah wajar kalau kayak terus berapa minggu kemudian, berapa bulan kemudian pasar ramai lagi. Kalau kan kalau pemerintah yang nggak jelas juga mereka kan, masyarakat akan melakukan hal sendiri untuk bertahan hidup kan. Jadi ya kecewa tapi ya sebenarnya ya udah gitu kan. Kecewa tapi di sisi lain ya apa ya udah paham gitu ya Mbak ya. Ayo gimana gitu ya. Itu kan Terus biasa. Sudah biasa kecewakan. Kaget. Iya, oke. Ya, makasih Mbak Titis, Mas Dani. Ini kita ada pertanyaan dari Jason Tadius. Apa yang bisa dilakukan oleh para pekerja dalam kondisi seperti ini? Apakah sebaiknya wait and see? Jadi kita menunggu perkembangan selanjutnya, atau menuntut perusahaan untuk membuka operasi kembali, untuk beroperasi kembali. Asik Pak ya, ini bagus jawabannya. Oke, monggo. Siapa dulu? Saya Mbak Titis tuh. Gimana Ya. Mbak Titis mungkin? Oh, saya kan Jadi- saya juga bilang Kalau Mbak Titis sendiri gimana? Mbak Titis sendiri yang ingin dilakukan apa mau wait and see dulu, atau mungkin kayak Mbak Titis dan teman-teman karyawan lainnya kayak apa ya istilahnya, bukan menuntut sih, mungkin kayak menyicil gitu ya. perubahan. Pasti kalau untuk wait and see itu kayaknya udah terlalu lama nggak sih? Kayak nggak mungkin ya kayak gitu terus tuh. Tapi kalau untuk kita mulai dibuka lagi itu tuh pasti ada perubahan. Misal di tempat saya, sekali saya bawa tamu itu bisa sampai 10 atau 15 orang. Nah, berarti harus dibatasi dong, paling nggak 5 sekali jalan. Nah, berarti saya akan membutuhkan teman-teman pekerja baru yang nemenin saya biar flow-nya tetap jalan. Sementara kalau masuk ke tempat pekerjaan saya harus di training. Nah, kalau kayak gitu kan bikin masalah baru. Jadi saya juga belum menemukan, sebenarnya pasti ada risikonya, tapi sebenarnya risikonya masih sama-sama besar gitu loh ya. Saya juga belum tahu harus memilih kayak gimana kalau tentang Kalau Mas Dani gimana Mas? Saya. Ya apa ya, dan guru ya mau wait and see juga itu hak guru sebenarnya. Tapi kalau misalkan mau menuntut perusahaan nggak uang baru tapi wait and see ada apa tadi Mbak? ada perubahannya. Jadi kalau mau tetap dibuka kita harus ngikutin aturan pemerintah, misalnya pembatasan kelompok sekali jalan di tempat wisata gitu. Kalau saya kan berkelompok gitu sekali jalannya. Yang biasanya 15 bisa dibikin hanya 5. Tapi kalau dibikin 5 berarti kan ada waiting list makin banyak. Nah itu berarti perusahaan membutuhkan lebih banyak pegawai. Sementara kalau hire pegawai harus di training. Itu juga takes time kan? Jadi semuanya tuh risikonya besar. Semuanya butuh biaya. Jadi pemerintahnya juga nggak tahu mau gimana. Gitu. Ya pemerintahnya memang kayak gitu. Jadi kalau saya wait and see mau kelamaan. Wait and see memang itu perutnya kita nggak dikasih makan tiap hari ya. Tuh. Itu ya. Tapi kondisi lain itu, misalkan tadi ada tamu 15 orang. Terus jadi bagi setiap tamunya, setiap orang 5 orang. Jadi butuh tiga tour guide ya, begitu ya, begitu. Nah, berarti kan harus nambah costing tuh perusahaan. Nambah 2 orang lagi untuk menggaji kan itu ya. Costingnya perusahaan akan menurun tuh. Jadi nggak apa namanya, jadi profit marginnya akan menurun dari situ.
Berarti kayak gaya begitu, kayak Mbak Titis. Berarti Mbak Titis harus teman-teman buruh harus siap menerima gajinya harus semua di bawah UMR. Gitu ya. Karena kalau UMR sekarang ini satu UMR Indonesia ini di Jogja ini sudah UMR paling murah di Indonesia kan? Tahu ya? Iya. Oke. Mbak Titis kalau tinggal klik ya di Mbak Titis 1,8 ya gajinya ya gaji. Iya. 1,8. Nah terus saya bilang tadi dia pertama Mbak Titis bilang bahwasannya uang segitu masih bisa cukup kalau dia tinggal di rumah orang tuanya tuh, ya, gitu ya. Di Jogja nggak cukup Mbak, karena kajian KHL di beberapa daerah antara Bekasi dengan Jogja itu beda tipis sekali. Nah tapi Jogja masih berani nggak 1,8. Nah kalau seandainya tuh pengusaha dia harus membuat tadi menjadi menambah pegawai lagi, maka siap-siap karyawan lain harus dikenakan gajinya tuh, untuk supaya margin kita tidak menurun. Ya, pertama. Nah, itu lucu tuh. Jadi kalau kondisi begitu lucu, jadi NC juga akan lama. Terus lagi membuat perubahan ini akan lama. Mau nggak mau tuh, pemerintah harus turun tangan di situ. Nah, pemerintah ini kan harusnya datang pada saat mereka dibutuhkan. DPR itu harusnya datang pada saat mereka masyarakat membutuhkan mereka. Nah, biasa Indonesia tuh pemerintah kita itu selalu DPR datang itu hanya saat kampanye. Betul nggak? Betul ya? Saya salah ngomong, diomongin ya. Saya takut salah ngomong. DPR itu datang pada saat kampanye tuh. Ketika dia butuh dia datang. Ketika dia nggak butuh, kayak sekarang, jangan bahas masalah buruh. Saya berkali-kali ke Dewan aja, mereka menghindar masalah buruh. Ya. Akhirnya sudah banyak tuh teman-teman di Jogja ini 20 sampai 30 tahun ke depan, DIY ini bukan lagi kota pelajar, tapi kota tunawisma, karena mereka sudah ada di rumah. Mbak Titis bilang bahwasannya ya masih cukup kalau tinggal sama keluarga ya, gitu ya. Nah, kalau sekarang ini adalah kalau saat ini yang paling baik menurut saya itu tidak dua-duanya. Tapi pemerintah hadir di situ untuk membekali atau mungkin kayak memberikan BLT. Tapi pemerintah sendiri nggak ngerti mau gimana masuknya, datanya kacau. Jadi pemerintah ini ya, mereka tidak mau mengakui kalau mereka kacau datanya. BLT kacau, kacau, prakerja, kan ada dia. Prakerja jadinya. Nah, prakerja itu yang buatnya tadi parakera. Dia parakera itu ya tambahkan satu A, hilangkan J-nya, jadi parakera. Nah, jadi kondisinya emang mereka juga bingung. Akhirnya apa? Ketika mereka bingung, yang dibiarkan itu buruh dan pengusaha, rakyat dibiarkan. Seragam apa itu mereka normal ya kan, naik sepedaan olahraga malah buruh dibubarin semua ya kan gitu, baru semua malah buruh tuh. Tapi begitu masalah bangunan terusin, terus pengusaha secara kacau ini didiemin, buruh lagi semua begini bangun alur ya kan, akhirnya disetujui. Jadi kalau pertanyaannya WNC atau perubahan perusahaan, regulasi perusahaan, ya yang paling baik memang kan regulasi perusahaan saat ini ya. Tetapi pertanyaannya, apakah perusahaan mau mengurangi marginnya seperti yang dibilang tadi Mbak Titis? Kalau ada saya sembah perusahaan. Terus kalau menurut Mas Dani sendiri, ya kan tadi kan pemerintah harusnya begini-begini, tapi kita nih sebagai pekerja muda gitu ya, kita gimana nih harus bagaimana gitu untuk bisa bertahan, karena kan ya memang seperti yang kata Mbak Titis dan Mas Dani tadi, memang ya kebutuhan sehari-hari nggak bisa stop juga gitu. Kita harus makan, kita punya kebutuhan yang lain. Kita sebagai pekerja muda sebaiknya apa nih yang dilakukan? Kalau kita saya bilang, nggak usah beli COVID ya, kerjanya terus. Mau dia mau kerja, mau nyari, mau buka warung jalan, kayak apa kerja terus saja. Nggak usah beli COVID ya, karena kalau itu kerja ya nggak.
Jadi kita sebagai pekerja muda tetap melakukan hal seperti biasa gitu ya. Hal biasa aja, nggak usah. Saya bilang jangan pernah meremehkan masalah pandeminya terhadap itu. Jangan juga, tapi yang pasti jangan sampai terlalu jadi kayak takut sekali, jadi kayak parah banget kan. Kalau saya keluar ada orang nanti dia harus megang apa namanya pintunya ini malah ada orang gini, jangan gitu. Tapi semua itu percaya aja. Hidup dan mati kita itu bukan buat yang tanggung. Mau corona ada sekian 10 orang, 20 orang, 30 orang, 100 orang teman saya corona. Kalau memang Tuhan belum menakdirkan dari orang-orang ya akan. Artinya kan jangan sampai, jadi bukan menantang kehendak Tuhan, tapi jangan pernah takut dengan orang itu, santai aja, terus bekerja. Terus Tapi kita juga ada upaya untuk paling tidak perlindungan standar gitu ya Mas. Pakai masker. Tetap dia bekerja ya, dia tetap bekerja, santai aja di bawahnya, dia terlalu takut, tapi tetap protektif secara diri. Jadi jangan terlalu takut banget ya bahwa apa hand sanitizer yang perlu ya kan. Cuci tangan ya. Ya, kalau itu sih bagus, prosedurnya bagus. Kita dari dulu kan dibiasakan mungkin dari sejak kecil cuci tangan. Iya, harusnya memang dari dulu nggak perlu nunggu pandemi. Bagus kan? Kalau itu bagus tuh. Cuma cuci tangan itu simbolis jatuhnya. Simbolis itu jadi simbolis apa? Simbolisnya karena pakai hand sanitizer itu artinya pakai ini ya, pakai apa? Pakai antiseptik ya, tuh kan. Jadi pemerintah itu sudah mulai mengebalkan dirinya dengan antiseptik itu. Terusnya lagi dia pakai masker tuh. Artinya apa tuh? Dia nggak mau bicara banyak, dia mau diri sendiri supaya orang lain nggak usah tahu bagaimana kehidupan mereka ke depan. Tambah lagi cuci tangan tuh. Nah sekarang kita harus dimulai, ya memang pemerintah lagi cuci tangan masalah itu. Kita mau cuci tangan dari dulu. Hah? Pemerintah udah suka cuci tangan dari dulu. Kalau dulu rawat ya. Tapi kalau gimana nih dengan kalau kerja kayak Mbak Titis kan dia kan perusahaannya istilahnya nggak beroperasi gitu loh. Nah sementara Mbak Titis udah ada alternatif dengan berkebun. Nah kalau menurut Mas Dani sendiri gimana? Apakah apa yang harus dilakukan Mbak Titis kayak gitu? Atau pekerja-pekerja seperti di industri seperti Mbak Titis? Bagus, kalau itu semua bagus, berarti itu udah ikutin ketahanan pangan sendiri kan, minimal bisa bertahan pangan untuk sendiri itu udah bagus, nggak apa-apa itu. Saya juga pernah lele sama kangkung di belakang kan, banyak. Jadi saya juga membudidayakan itu supaya kalau saya lapar saya tinggal ambil aja gitu ya. Itu udah boleh lah, itu berdoang. Tapi langkah ke depan itu nggak begitu terus gitu saya. Kalau itu terus, itulah fungsinya kita bergabung dalam satu aliansi dan segala macam itu. Saya teman-teman serikat itu ya fungsinya untuk mengundang pemerintahan agar ke depannya mereka nggak gitu lagi. Kalau saya itu artinya tanam cabai, mungkin ada apa lagi itu bagus itu kegiatan. Kalau dari serikat sendiri Mas, apakah tadi kan udah edukasi mengenai hak pekerja gitu ya. Apakah serikat juga juga kayak semacam ngasih pelatihan, misalnya pelatihan kerja muda yang sekarang mungkin di PHK gitu atau dirumahkan untuk persiapan kedepannya mungkin setelah corona ini berlalu atau setelah new normal tadi, jadi supaya mereka bisa bersaing gitu, supaya bisa bersaing di dunia kerja pasca pandemi gitu. Apakah ada pelatihan kayak gitu Mas? Ntar kalau saya dengar kalau serikat buat pelatihan, ntar saya disalahin sama Belva lagi buat pelatihan di luar prakerja. Atau apa ya mungkin advokasi gitu, atau kayak dari dalam edukasi ini ya kamu mungkin bisa ikut pelatihan, bisa nonton YouTube tentang bikin ini atau tentang apa gitu. Ya, saya bilang ya, edukasi itu perlu dilanjutkan terus menerus. Makanya saya mau diajak ngobrol di Yusuf ini kan, saya lihat programnya ya oke lah, saya mau ngobrol. Jadi saya bilang edukasi itu tidak hanya pada catatan serikat saja. Ya teman-teman Yusuf dia mungkin harus punya setiap kajiannya sudah bisa tahu tuh bagaimana sih tentang mereka yang berkebutuhan pelatihannya itu banyak orang tidak paham tentang undang-undang pekerjaan. Nah itu kita pemahaman tuh. Nah terus mediasi itu edukasi juga banyak lagi. Kita juga pernah punya pelatihan juga, pelatihan teman-teman yang misalkan kayak Lele, kita punya teman-teman yang jago-jago dalam dunia perikanan ada. Kita kasih begini boleh saja atau masalah. Cuma kembali itu namanya jiwa-jiwa orang itu ya harus basic on niat dari hati kan.
Gak ada tuh tiba-tiba saya kasih pelatihan, pelatihannya saya buat nih, kita buat pelatihan naik motor bareng-bareng ya. Udah saya kasih pelatihan tuh, kasih pelatihan naik motor, tapi orang gak punya niat buat naik motor, kan sama aja tuh jadinya. Pelatihan yang dibuat sama prakerja itu kan pelatihan apa namanya, dibilang abal-abal juga salah ya kan, dibilang juga nggak juga ada barangnya, tapi dibilang mimpi juga ada barangnya, ya pasti itu pelatihan